Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristensia Kapita dengan NIM 2214201037. Saya mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 3 Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Arneta Raintung STMP. Oke, baik, di video presentasi kali ini saya akan membahas tentang perencanaan, pemulangan, dan penilaian beban kerja. Dalam materi yaitu perencanaan, pemulangan, dan penilaian beban kerja. Perencanaan pemulangan, discharge planning. Perencanaan pemulangan merupakan suatu proses yang dinamis dan sistematis dari penilaian, persiapan, serta koordinasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan, pengawasan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial sebelum dan sesudah pulang. Discharge planning didapatkan dari proses interaksi ketika keperawatan profesional pasien dan keluarga berkolaborasi untuk memberikan dan mengatur kontinuitas keperawatan yang diperlukan oleh pasien. Saat perencanaan harus berpusat pada masalah pasien, yaitu pencegahan, terapeutik, rehabilitatif, serta keperawatan rutin yang sebenarnya. Pemberi layanan discharge planning. Discharge planning tidak hanya melibatkan pasien tetapi juga keluarga, orang terdekat, serta pemberi layanan kesehatan dengan catatan bahwa pelayanan dan sosial bekerja sama. Proses discharge planning harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multidisiplin, mencakup semua pemberi layanan kesehatan yang terlihat dalam memberi layanan kesehatan kepada pasien. Tujuan discharge planning yang pertama, untuk menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial, meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga. Yang kedua, meningkatkan keperawatan yang berkelanjutan pasien, membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain. Yang ketiga, membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan pasien. Yang keempat, menjelaskan rentang keperawatan antara rumah sakit dan masyarakat. Penilaian beban kerja. Pengertian beban kerja. Beban kerja perawat adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan perhitungan dan pengalaman dalam suatu waktu tertentu. Asjansi dan Irvantoro 2022, Nadifa et al. 2022. Beban kerja perawat dapat dilihat dari aspek-aspek seperti tugas yang dilaksanakan berdasarkan fungsi pokok dan tugas tambahan dilakukan, jumlah pasien yang akan dirawat, kapasitas kerja. Menurut pendidikan yang diperoleh, waktu kerja yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jam kerja yang berlangsung setiap hari, dan keseluruhan fasilitas yang dapat membantu perawat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Prospektif. Studi prospektif adalah penyelidikan ilmiah yang dilakukan peneliti untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik medis tertentu. Penelitian ini melibatkan sekelompok partisipan atau kelompok tertentu yang ringan atau cenderung terhadap hasil yang diinginkan. Artinya, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan mengembangkan perawatan medis atau melacak perkembangan suatu penyakit. Peneliti juga dapat merancang penelitian, merekrut partisipan, dan mengumpulkan data dasar paparan sebelum subjek penelitian mengembangkan kondisi medisnya. Misalnya saja, para peneliti akan melakukan studi prospektif untuk mempelajari bagaimana orang-orang yang rentan terhadap virus tertentu bereaksi terhadap paparan, padahal mereka tidak benar-benar tertular virus tersebut. Studi prospektif seringkali bersifat longitudinal, artinya peneliti kemudian menindaklanjuti partisipan atau melacak kesehatan mereka dari waktu ke waktu untuk memantau apakah mereka mengembangkan kondisi medis yang dimaksud. Retrospektif. Pengertian studi prospektif adalah meneliti apakah yang sehat tetap memiliki resiko atau paparan positif akan menderita sakit atau tidak pada waktu mendatang.
Dengan kata lain, ingin melihat dan membuktikan ada atau tidaknya hubungan atau asosiasi antara faktor risiko dan penyakit. Studi retrospektif adalah proyek penelitian yang melibatkan peninjauan hasil paparan dan perkembangan insiden medis yang telah terjadi. Mirip dengan penelitian prospektif, peneliti yang melakukan penelitian ini juga tertarik untuk mempelajari perkembangan kondisi medis tertentu. Pada partisipan, mereka menggunakan data ini untuk mengidentifikasi dan membuat kelompok orang-orang yang rentan terhadap kondisi tersebut dan mempelajari status paparan. Subjek dan hasil medisnya. Peneliti biasanya menggunakan data yang sudah ada untuk membuat analisis dan kesimpulan baru tentang hasil yang diinginkan. Oke, baik, sekian video presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Pembangunan Indonesia Manado. Bagi teman-teman baru lulus SMA, SMK, masih bingung masuk di mana, mari Jo bergabung dengan Torang Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 prodi. Khususnya bagi teman-teman berminat untuk menjadi perawat, mari bergabung bersama dengan kami, keluarga besar Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi teman-teman jangan ragu dan takut masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B.